Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnani Putri Fadila dengan NIM C1C025059. Saya adalah mahasiswi dari program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi dari perpajakan, yaitu yang pelunasan pajak dalam tahun berjalan dan macam-macam pemungutan pajak penghasilan dengan dosen pengampu saya, yaitu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI serta Ibu Nimas Dian Maesaro SEMSAK. Kita masuk ke slide pendahuluan, yaitu latar belakang. Jadi latar belakang dari PPT ini adalah pajak merupakan sumber penerimaan negara yang penting untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu jenis pajak yang memiliki peranan besar adalah pajak penghasilan (PPH). Dalam pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan di Indonesia menggunakan beberapa sistem, yaitu yang pertama self assessment system, yang kedua official assessment system, dan yang ketiga itu yang terakhir yaitu withholding system. Sistem tersebut digunakan agar proses pemungutan pajak dapat berjalan dengan efektif dan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, terdapat pelunasan pajak dalam tahun berjalan yang dilakukan melalui pembayaran atau pemotongan pajak sebelum akhir tahun pajak. Pelunasan ini bertujuan untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara bertahap, serta membantu penerimaan negara tetap stabil. Oleh karena itu, pemahaman ini mengenai pelunasan pajak dalam tahun berjalan dan macam-macam pemungutan pajak penghasilan penting untuk dipelajari. Kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Jadi, pelunasan pajak dalam tahun berjalan adalah pembayaran pajak yang dilakukan selama tahun pajak berlangsung sebelum akhir tahun pajak. Pembayaran ini dilakukan melalui pemotongan, pemungutan, maupun pembayaran sendiri oleh wajib pajak. Sistem ini itu bertujuan agar wajib pajak tidak terbebani saat pembayaran pajak, sekaligus pada akhir tahun, yaitu bulan Desember, itu membantu pemerintah memperoleh penerimaan negara secara berkala dan bertahap. Nah, tujuan pelunasan pajak dalam tahun berjalan adalah untuk mendekatkan jumlah pajak yang dibayar dengan jumlah pajak yang sebenarnya terutang pada akhir tahun pajak, yaitu bulan Desember. Selain itu, sistem ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mempelajari penerimaan negara, serta memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara bertahap. Kita masuk ke jenis-jenis pajak dalam tahun berjalan. Di sini ada 6 jenis pajak, yaitu PPH pasal 21, PPH pasal 22, PPH pasal 23, PPH pasal 24, PPH pasal 25, dan yang terakhir itu PPH pasal 26. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu PPH pasal 21. PPH pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan yang diterima orang pribadi dalam negeri terkait pekerjaan atau jasa. Pajak ini biasanya dipotong oleh pemberi kerja atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya kepada pegawai. Yang kedua ada PPH pasal 22. PPH pasal 22 adalah pajak yang dipungut atas kegiatan impor atau perdagangan barang tertentu. Pemungutan dilakukan oleh bendaharawan pemerintah, badan tertentu atau perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah. Dan yang ketiga itu ada PPH pasal 23. PPH pasal 23 merupakan pajak atas penghasilan seperti dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, dan jasa tertentu. Pajak ini dipotong oleh pihak yang memberikan penghasilan kepada wajib pajak penerima penghasilan. Yang keempat itu ada PPH pasal 24. PPH pasal 24 mengatur tentang kredit pajak luar negeri. Wajib pajak dapat mengkreditkan pajak yang telah dibayarkan di luar negeri terhadap pajak yang terutang di Indonesia agar tidak terjadi pajak berganda. Yang kelima itu ada PPH pasal 25. PPH pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan. Angsuran ini bertujuan meringankan beban pembayaran pajak pada akhir tahun pajak, yaitu bulan Desember. PPH pasal 26. PPH pasal 26 itu merupakan pajak atau penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia. Seperti yang pertama itu dividen, yang kedua bunga, yang ketiga royalti, yang keempat sewa, dan jasa lainnya.
Kita masuk ke macam-macam pemungutan pajak penghasilan. Jadi di Indonesia ada 3 macam pemungutan pajak penghasilan. Yang pertama itu self-assessment system, yang kedua withholding assessment system, yang ketiga yang terakhir itu official assessment system. Kita jelasin yang pertama yaitu self-assessment system. Jadi, self-assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan ke wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besaran pajak yang terutang. Dalam sistem ini, pemerintah hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan. Sistem ini diterapkan pada beberapa jenis pajak pusat, seperti pajak penghasilan, PPh, dan pajak pertambahan nilai, PPN. Yang kedua itu ada withholding assessment system. Withholding assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga, bukan wajib pajak, bukan juga fiskus, untuk memotong atau memungut pajak atas penghasilan wajib pajak, kemudian menyetorkannya kepada kas negara. Dalam sistem ini terdapat dua bentuk kegiatan, yaitu pemotongan withholding seperti pada PPh pasal 21 dan PPh pasal 23, serta pemungutan collecting seperti pada PPh pasal 22. Yang ketiga atau yang terakhir itu official assessment system. Jadi official assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif karena jumlah pajak ditetapkan oleh fiskus atau pemerintah melalui surat ketetapan pajak. Sistem ini biasanya diterapkan pada pajak bumi dan bangunan (PBB). Kita masuk ke slide selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari PPT ini adalah pelunasan pajak dalam tahun pajak berjalan merupakan pembayaran pajak penghasilan yang dilakukan secara bertahap sebelum akhir tahun pajak, yaitu bulan Desember, agar wajib pajak tidak terbebani sekaligus dan penerimaan negara tetap berjalan stabil dan lancar. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa jenis pelunasan pajak seperti PPh pasal 21, 22, 23, 24, 25, dan 26. Selain itu, sistem pemungutan pajak di Indonesia juga terdiri dari 3. Yang pertama, self-assessment system, yang kedua withholding assessment system, dan yang terakhir yang ketiga yaitu official assessment system yang digunakan untuk mendukung efektivitas pemungutan pajak serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Slide terakhir yaitu saran yang bisa saya berikan adalah semoga pemerintah diharapkan terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi perpajakan kepada masyarakat agar pemahaman mengenai pelunasan pajak dalam tahun berjalan serta sistem pemungutan pajak itu penghasilan semakin baik. Dengan pemahaman yang memadai, wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar, tepat waktu, dan sesuai peraturan perpajakan. Selain itu juga, wajib pajak juga diharapkan lebih meningkatkan kesadaran diri dan kepatuhan dalam membayar pajak, karena pajak memiliki peranan penting dalam membiayai pembangunan dan kemajuan suatu negara. Sekian presentasi dari saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang tidak segan di hati, tidak enak di hati. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.